Kita kembali ke tanah air pemirsa, pentingnya aksi perjuangan iklim yang konkret kerap disuarakan berbagai pihak. Ya, namun upaya menurunkan emisi nasional masih terkendala sejumlah kebijakan dan aturan. Organisasi Lingkungan Hidup Greenpeace menyebutkan kebakaran hutan dan penggunaan energi fosil, terutama batu bara, menjadi penyumbang terbesar kenaikan emisi karbon di Indonesia. Dalam Net Zero Summit yang berlangsung di Jakarta hari Sabtu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Indonesia masih dalam jalur penurunan emisi sesuai Perjanjian Paris 2015. Kalaupun masih ada batu bara, Luhut menegaskan negara-negara maju pun masih banyak yang menggunakan batu bara hingga saat ini. Negara-negara yang maju itu, kamu lihat di Amerika berapa banyak coal fire, berapa persen? Masih 40 atau 60%. Jadi orang-orang itu ngomongnya aja banyak. Yang membersihkan sampah laut yang terbanyak di dunia sekarang 36%. Bu Nani ya, 36. Ini Bu Nani, di putih saya berdiri dulu nih Bu Nani. Ini Bu Nani. Yang ngerjain itu dia. Itu Indonesia yang terbesar di seluruh dunia. Itu di UN diakui. Jadi jangan kira bahwa bangsa udah hebat, kau harus bangga jadi bangsa Indonesia. Ya, bahwa kita ada kurang ya, tapi kalau ini tadi ya, mangrove yang terbanyak replanting di dunia Indonesia 600.000 hektar. Siapa yang bisa lawan kita? Yang lain ngomong-ngomong aja itu. Ya saya bilang kalian nggak usah banyak ngomong, kalau kasih taruh ke sini duitnya. Luhut mencontohkan pembersihan sampah laut yang saat ini telah mencapai 36% lebih di 52 titik yang telah disetujui Presiden Jokowi. Teknologi RDF mampu memproses 15.000 ton sampah dalam sehari. Sementara anggota Komisi 7 DPR RI dari PDIP, Mercy Christy Barens, berharap rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan segera bisa disahkan, sehingga bisa menjadi platform hukum yang tegas terhadap seluruh implementasi transisi energi menuju net zero emission. Kita memastikan keputusan Perpres Presiden untuk percepatan transisi energi dia bisa jalan karena implementasinya langsung dilakukan oleh peraturan menteri, dan kita harapkan bahwa beberapa coal firing PLTU batubara yang di atas 100 megawatt itu secara bertahap sudah mulai bisa di-retired, sehingga pada waktunya bisa digantikan dengan energi terbarukan untuk bisa memastikan ketahanan dan kedaulatan energi kita se-Indonesia Raya ini. Aktivis lingkungan dari kelompok Extinction Rebellion menyinggung kegagalan transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan karena produksi batu bara masih lebih banyak dibandingkan pembangkit tenaga surya. Sejauh ini sangat tidak on track ya, karena kalau kita lihat mungkin porsi EBT pun beberapa tahun belakangan ini malah ada cenderung turun gitu, dan memang banyak pembicaraan tentang pensiun dini dan lain-lain, tapi kenyataannya kita masih memperbolehkan pembangunan PLTU kaptif baru di industri-industri. Di sisi lain masih banyak disinsentif malah terhadap pembangunan PLTS atap gitu, pemasangan PLTS atap jadi memang sangat tidak on track. Dan harapannya akan diterapkan, tapi terakhir mungkin yang sangat kelihatan tidak on track juga adalah bagaimana kita masih meningkatkan produksi batu bara. Jadi itu yang perlu diubah. Saat ini pemerintah Indonesia masih berjuang menurunkan emisi karbon sebanyak 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan luar negeri pada tahun 2030. Dari Jakarta, Nurul Alfi, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan.